dimulai, Bu Guru akan memandu kalian untuk mempunyai keyakinan kelas agar pembelajaran berlangsung dengan kondusif, nyaman, aman, dan menyenangkan. Oke, masih ingat kemarin untuk keyakinan-keyakinan yang kalian buat? Hari ini Bu Guru ingatkan lagi untuk menyampaikan keyakinan kalian seperti yang kemarin. Agar ini apa? Ini terpupuk keyakinan kelas sehingga budaya positif bisa diciptakan setiap hari. Oke, mulai anak-anak bisa menuliskan di lembaran kertas yang sudah dipegang masing-masing untuk menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Jangan lupa diberi nama. Oke, silakan nanti bisa ditulis. Setelah itu dikumpulkan ke guru. Ini yang dilakukan. Berarti kamu yakin ketika di kelas ini harus belajar, ya? Oke ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Ya, sudah belum kesini maju. Terima kasih luar biasa. Terima kasih luar biasa. Terima kasih bagus sekali. Terima kasih. Pelajaran tidak boleh bertengkar di kelas, mematuhi peraturan kelas. Oke, bagus. Dendi. Dendi apa ini? Oke, Dendi guru yang sudah menerangkan pelajaran. Oke, terima kasih. Ini dari semua 20 berapa? 24 siswa semuanya sudah berpendapat untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, dari semua yang kalian tulis di sini, kira-kira bagaimana? Semua kelas ini menjadi kesepakatan kelas yang harus dijunjung tinggi dan dihargai serta dilaksanakan dengan penuh hati yang ikhlas. Siap? Nah, seperti tadi menghargai, tidak boleh bertengkar. Nah, ketika ini nanti keyakinan yang kalian tuliskan di sini semuanya sudah tertanam menjadi kesepakatan kelas. Jadi kalian nanti ketika ada ini satu yang tidak melaksanakan keyakinan kelasnya, boleh ditegur enggak? Boleh enggak? Saling mengingatkan. Boleh enggak? Boleh saling mengingatkan. Ketika kalian mengingatkan, nah keyakinan kelas tadi sudah dituliskan, sudah dikumpulkan dan disepakati bersama. Contohnya, hargai teman, sepakati ya. Menjadi keyakinan kelas, saling menghormati, tidak boleh makan di kelas, menjadi keyakinan yang harus ditaati oleh seluruh anggota. Oke, siap melaksanakan? Ya. Ketika ini dilaksanakan, seperti tadi dicontohkan, kalian mencintai kebersihan lingkungan. Tidak boleh ada sampah di kelas.
tengok kelasnya ada sampah enggak. Nah, ketika menemukan satu saja sampah, kalian harus ambil. Nah, ini agar apa? Lingkungan kelasnya bersih. Oke ya. Ini selamat berjuang untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Semoga keyakinan kelas ini akan menjadikan budaya positif untuk anak-anak kelas 5. Ya, menghargai, menghormati, ya, mentaati, saling berkoordinasi, saling menghormati antar teman, menghormati bapak ibu guru yang ada di kelas, dan lain sebagainya tadi seperti yang sudah dituliskan di dalam keyakinan kelas kalian masing-masing. Oke, selamat berjuang anak hebat, semoga bermanfaat. Ya, kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada September 2022 di SDN Sri Gading. Untuk acara yang pertama, mari kita membuka dengan bacaan basmalah. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Sri Rohmini SPD SD. Kepada Ibu Sri Rohmini dipersilakan. Hadirin Tuhan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya di sini untuk memandu secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Bapak Ida beserta untuk acara yang keempat adalah sambutan sekaligus pembukaan acara seminar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Sri Gading, yaitu Ibu Darwati SPD FPD. Kepada Ibu Darwati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ulil Desa Sri Gading yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Sri Gading beserta tenaga kebersihan SD Sri Gading, kami aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas rawuhan SS untuk anak didik kita. Untuk itu
Mari kita bersemangat diri, kita beroptimis untuk mengikuti seminar ini. Untuk itu saat ini pula akan kita peroleh dengan adanya menjemput Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati SD Negeri Srigading. Dan tak lupa ini ramuh juga dari ibu-ibu hebat kita dari TK dan wanita TK Pertiwi SD Srigading. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang, ya sudah siang gitu ya, dan jam 11 pagi menjelang siang kita diberikan nikmat iman Islam serta kesehatan semuanya sehingga dapat silaturahim berkumpul di majelis ini, di ruangan ini untuk bersama-sama berbagi, ya, berbagi. Di sini saya tidak yang lebih tidak, tapi nanti kita di sini akan berbagi pengalaman jenengan, berbagi pengalaman saya. Monggo nanti sharing bersama Bapak Ibu untuk sebuah ikhtiar nyata kita dalam proses ini mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan platform dari kurikulum Merdeka. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga dengan syafaat beliau kita senantiasa diberikan berkah dan diberikan semangat dalam mendidik putra putri kita semuanya. Dan semoga dalam kita mendidik putra putri ini menjadi sebuah amalan yang membawa berkah untuk dunia hatta akhirah, dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sebelumnya tidak perlu kenalan ya, karena sudah kenal. Ada yang belum kenal Pak Pur? Mungkin belum kenal saya Pak dengan saya. Alhamdulillah semuanya sudah kenal. Ini guru TK ya sudah sering rawuh di sini ya, sehingga sudah sering apa? Mungkin banyak tahu, mungkin dari anak-anak juga cerita. Nah, ini guru baru yang badannya gede, karena di sini saya pegede Pak, badannya gede, bukan pegede, tapi yang paling gede ya, badannya saya. Saingan sama Pak Edi. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, sebelumnya mungkin di benak kita kemarin, ketika kita dihadapkan dalam dengan sebuah kurikulum Merdeka, ya. Jadi di benak kita ketika ini bahasa merdeka, ini gambarannya adalah merdeka dalam arti merdeka semuanya, merdeka gurunya, merdeka muridnya, gitu. Jadi banyak sekali ketika pemahaman ini saya juga masih dalam tahap berproses memahami kurikulum ini sejauh mana. Nanti implementasi atau aplikasinya yang cocok untuk kita terapkan pada putra putri kita di sekolah kita masing-masing. Dari bahasa diseminasi ini mungkin muncul ini apa ya? Diseminasi ini
bahasa mana ini, bahasa asing. Bahasa Jawa ya enggak, bahasa Jepang ya tidak. Ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin kita juga sering salah. Saya juga awalnya diseminasinya apa? Ya, diseminasi adalah penyebaran, disebarkan, penyebaran budaya positif, disebarkan. Jadi budaya positif ini bagaimana nanti kita punya mindset bersama sebagai seorang pendidik bisa menyebarkan budaya positif ini di lingkungan masing-masing, di lingkungan sekolah, minimal di kelas masing-masing. Saya yakin bahwa panjenengan semua di sini sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam mengajar dan mendidik putra-putri dengan mengacu pada kurikulum sebenar sebelumnya. Apakah kurikulum sebenar sebelumnya ini buruk? Tidak ada. Semua kurikulum bagus karena tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Tidak ada kurikulum yang jelek, mulai dari berbagai macam kurikulum yang kita ikuti. Tapi semakin ke sini, ini diharapkan ini ada setting-setting yang menyempurnakan atau menutupi, melengkapi, gitu ya, melengkapi kekurangan. Mungkin ada sedikit kekurangan ditutupi, ada sedikit kelemahan dikuatkan. Gitu. Oke, kita lanjutkan untuk terima kasih karena sudah dibuka. Kita dengan bismillah ya. Tadi untuk agar nanti seluruh materi yang saya sampaikan dan kita nanti sharing, betul-betul sharing, karena hasil dari seminar pagi hari ini diharapkan menjadi penguatan pembentukan karakter anak, pembentukan karakter sekolah agar kita nanti menjadi sekolah yang memang benar-benar siap melayani untuk murid-murid kita. Oke Bapak Ibu, tidak usah tegang, santai saja ya Bapak Ibu. Jenengan di sini nanti bisa ketika ada materi yang ingin disampaikan langsung saja. Saya di stop untuk penyampaian ingin bertanya karena ini banyak bahasa yang memang harus kita pahami bersama. Oke, kita akan lanjut untuk macet ini. Kalau tidak bisa pakai ini manual gitu. Oke. Sebelum materi dilanjutkan, saya akan ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Ini akan membuat pemahaman awal kita sejauh mana panjenengan sebagai seorang pendidik memahami ini dengan pertanyaan ini. Hukuman yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, sepakat tidak? Bapak Ibu? Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepakat? Sepakat. Ini sebelum kita menerima materi ini untuk pemahaman awal. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini hukuman yang pertama tadi ini masih global ya. Hukuman ini bisa hukuman fisik, bisa hukuman. Nah, yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, ini sudah jelas positif ya. Seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat betul? Iya. Sepakat ya? Yang ketiga, ada yang ingin berpendapat dulu? Selama itu untuk
anak biar semangat, motivasi. Saya setuju bisa. Untuk dua ya, yang rumah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini yang memang sering kita lakukan. Saya sendiri juga ya, karena ketika kita memberikan sesuatu yang positif, harapannya adalah kedisiplinan anak ini muncul. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepakat ya? Oke. Jadi tiga ini, yang pertama ini masih belum jelas karena hukuman dalam bentuk apa, begitu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan ini memang sering dilakukan oleh pendidik-pendidik di negeri ini. Ketika anak ini juara 1 di kelasnya, ini ada reward, ya, reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Nek salah dihukum, nek pinter disanjung. Nah, oke, sebatas pemahaman awal kita sepakat dulu dengan ini ya, Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Ya, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, perubahan paradigma dan tadi hukuman meningkatkan disiplin. Pemberian penghargaan meningkatkan kedisiplinan juga, atau memberikan agar ini meningkatkan untuk memotivasi anak. Terus memberikan hukuman positif juga bisa dalam sebuah ikhtiar nyata untuk mendisiplinkan anak. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sini nanti coba kita akan gali bersama. Sudah benarkah dengan pemahaman awal kita ini? Ini juga untuk diri saya ya Bapak Ibu, karena selama ini memang itu yang sering dilakukan. Oke. Sebelumnya mohon ini kegiatan ini ya, panjenengan aspalnya di bawah ya, tangannya coba panjenengan mengepal tangan. Cuma rapet gak nih? Simpulannya Kelihatan. iya. Hanya di kepala dulu. Ya. Di dalam tangan panjenengan ini, yang kanan ini dari kepala, rapat sekali kan. Ini coba panjenengan kacangnya diambil. Diambil kacangnya. Atau sing kecil. Kacang. Nah, dulu sudah. Di kepala. Siapa tuh? Budarwatinya yang jenengan kepala ini ibarat ini, jenengan bayangkan saja yang di kepala adalah sebuah cincin yang sangat berharga yang akan panjenengan berikan kepada orang spesial panjenengan. Ya, panjenengan harapkan ini dipegang tepat-tepat. Budarwati, bolehkah saya meminta apa yang ada di tangan panjenengan? Yang jenengan kepala. Tidak boleh karena ini spesial untuk yang saya tuju. Oke, terima kasih. Bumi, saya minta, coba tangan jenengan buka. Saya ingin panjenengan memberikan yang ada di dalam kepala jenengan. Tidak bisa karena ini untuk pemerintahan spesial saya. Oke. Apapun itu akan saya perjuangkan. Terima kasih jawabannya. Bu, Kasihnya. buka senyati. Coba saya diberikan itu yang di dalam tangan panjenengan. Tidak boleh. Ini bulan untuk anak saya. Oh, untuk anaknya. Oke, terima kasih. Bu Kevin. Coba saya minta itu yang jenengan kepala. Tidak boleh karena ini adalah benda satu-satunya yang ada di hadiah orang yang akan kasih ke orang itu. Oke. Bu Yun. Boleh kalau memang ada yang benar-benar membutuhkan daripada orang apa yang mau saya kasih tapi jenengan lebih membutuhkan
membutuhkan saya akan berikan. Walaupun itu berharga. Walaupun itu berharga, tapi kalau ada yang lebih membutuhkan, Terima kasih. Oke, mama uang saya juga. Ya, terima kasih dulu. Bu Nurul, boleh kan ini dengan Samita? Tidak boleh. Kenapa? Karena dibuat orang yang saya sayangi. Oke. Bos, Pak Edi, boleh kan ini Samita Pak Edi? Boleh kan minta Pak Edi yang bisa menjenengan? Tidak boleh karena ini sangat berharga bagi keluarga apa saya. itu? Apa itu? Pak Pur, silakan ini bisa Samita Pak. Tidak boleh dulu ini untuk permainan cucu saya. Untuk yang bersayang. Berharga sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Iin, boleh nih Samita cincinnya. Tidak boleh, karena ini akan saya berikan kepada orang yang lebih spesial. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Iya sih. Ini terima kasih semua jawaban benar. Jadi luar biasa. Ketika genggaman yang menggenggam diri kita ya, yang bisa membuka genggaman ini. Tidak ada orang yang bisa memaksa ketika kita sudah menggenggam tangan. Apalagi di dalamnya ini ada sesuatu yang berharga untuk orang yang kita sayang, apapun itu. Ya. Ini dengan alasan-alasan tertentu tadi Bu Yun, bisa saya lepaskan karena ini saya oke, ini jiwa sosialnya muncul. Sosialnya muncul. Oke, kan ini nah nilai-nilai universal yang kita munculkan inilah dengan segala konsekuensinya, dengan jawaban yang bervariasi. Jadi kita ini sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa melepaskan tangan, yang bisa mengepalkan tangan ini adalah kita sendiri. Kalau jenengan berarti ada, oh kalau sudah tidak bisa mengepal ini ada masalah dengan kesehatan saya. Jadi ada asam urat atau apa? Ini alhamdulillah, terima kasih. Jadi otomatis kita ini yang bisa mengontrol, yang bisa membuka dan menutup, mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan segala mindset yang ada di sini, ini mau melepas, ini mau menerima, ini mau memberikan, ini dengan segala konsekuensi yang ada, dengan segala kekuatan yang ada dalam diri jenengan. Semuanya tadi Pak, jangan ini untuk spesial, ini jangan karena ini untuk keluarga saya, sangat saya sayangi. Tidak boleh, saya akan bergapi sampai nanti saya lepaskan dan saya berikan apa yang ada di genggaman saya kepada keluarga yang saya cintai. Oke, kita menginjak pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah di sini nanti kita akan bisa membedakan hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini sesuatu yang baru. Nah, hukuman ini sudah selesai. Hukuman ini untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, anak datang sekolah, anak datang terlambat, dia sudah berpikir dari rumah, kira-kira nanti ketika saya sampai di sekolah, saya nanti dapat hukuman apa? Begitu. Nah, ketika seorang kita pegawai begini tidak disiplin begitu, mungkin tidak mengajar seminggu, ini sudah terbayang hukuman apa nanti yang akan kita terima ketika kita indisiplin atau tidak melakukan sebuah kedisiplinan. Ini namanya hukuman. Hukuman ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Iya enggak? Iya. Ketika seorang ini dihukum atau diberikan hukuman, kira-kira bagaimana perasaannya? Nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Sangat tidak. Terus penghargaan. Penghargaan ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Nah, ketika sekolah ini dan Nyun Sewu ada lomba adiwiyata. Ini berlomba-lomba menjadi sekolah bersih. Kita ketika itu berharapnya apa? Kita mendapatkan penghargaan. Ya Bapak Ibu ya. Kita mendapatkan penghargaan dari instansi, institusi atau orang-orang yang di atas kita. Nah ini sebatasnya penghargaan. Hukuman, kalau penghargaan ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan apa yang akan dapat apa yang akan saya dapatkan, ini namanya penghargaan. Kalau hukuman, apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukan. Begitu juga dengan anak. Ketika kesini datangnya nih, motivasinya saya berangkat pagi agar nanti saya di sekolah ketemu Pak Aam dikasih permen. Agar nanti saya datang pagi agar ketemu Bu I, nanti saya dipuji-puji dan lain sebagainya. Ini sebuah penghargaan. Atau nanti ketemu Buddha, saya nanti dikasih samu ketika saya nanti disiplin. Ini penghargaan. Berbeda dengan ini. Nah, mindset paradigma yang ingin kita rubah, kita bersama. Ini adalah restitusi. Restitusi ini akan menciptakan kita itu bisa menghargai diri sendiri. Kita akan bisa menghargai diri sendiri. Bagaimana menanamkan kepada anak bahwa dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, takut atau ingin diberi penghargaan. Tetapi kesadaran kepada anak kita harus bisa menumbuhkan pada pribadi anak ini untuk bisa menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini proses internalisasi. Kesadaran dari dalam. Kalau hukuman dan penghargaan ini eksternal. Kalau yang restitusi ini adalah faktor internal. Bagaimana saya sadar penuh ketika saya ini nanti, saya yakin ketika saya nanti datang ke sekolah, ini saya akan mendapatkan konsekuensinya dari kedisiplinan, timbul kedisiplinan dari diri sendiri. Jadi dalam ini adalah faktor internal dari diri sendiri. Ketika saya datang pagi, ketika saya belajar, melakukan proses pembelajaran seorang pendidik, ini harus disadari bahwa dia punya tanggung jawab penuh untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan karena nanti saya kira-kira yang ngulang ini, ya itu ya tidak dipungkiri ya. Kira-kira aku untuk gaji, kira-kira aku untuk bayaran gede, batin ya sekarang. Nah, bayaran gede. Ketika dulu saya, mohon maaf, ini pengalaman pribadi. Ketika saya mengajar selama bertahun-tahun di SMP, saya tidak pernah memikir bahwa di SMP itu sama di sini bayarannya. Berapa itu? Saya awal-awal ngabdi di SMP itu 250. Saya 50.000 loh. 50.000 ya? 50. Berarti apa? Semuanya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak mirip sama yang PNS yang badannya PNS ya, profesi ya, PPG yang bayarannya gede. Saya justru ingin ini kesadaran di sini bahwa saya ini punya tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Dan ini berkahnya luar biasa juga. Betul, ini berkahnya tidak bisa kita nggak menghitung. Saya tidak pernah menghitung. Ketika teman-teman lainnya itu menghitung, merincik ya. Ini gak cocok. Dengan teman saya Bojonegoro itu luar biasa. Dari Bojonegoro ke sini, GPT. Tiap Sabtu pulang, Senin sudah sampai ke Blora lagi di Banjarjo, berpisah dengan anak istrinya. Tapi karena di sini mindsetnya dia, pokoknya ingin mengabdikan, ingin mentasarufkan ilmunya, ingin memberikan ilmunya kepada anak-anak, sehingga tidak kendala dia rumahnya jauh, dia untuk bayaran siti, untuk bayaran kakek. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini, restitusi. Jadi dengan segala keterbatasan, misalnya, mohon maaf, saya, Bu, nanti di Sri Gading itu fasilitasnya nggak komplit. Apakah ini membuat
lanjut untuk berkreasi. Apakah ini membuat kita itu berhenti untuk berinovasi? Tidak. Kita akan cari jalan bersama berkolaborasi namanya ya, bekerja sama dengan guru lain untuk bisa menciptakan suasana bagaimana kenyamanan sekolah. Bahwa kita itu bisa, ketika kita sudah tahap ini Bapak Ibu gurunya ya, Bapak Ibu gurunya sudah bisa menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini? Timbul pertanyaan yang harus ditimbulkan atau dimunculkan demi sebuah usaha untuk menghargai diri sendiri. Paham ya sampai sini ya Bapak Ibu? Ini jenengan sudah bisa membedakan apa dampak hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini dari ketiga ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu? Sudah ada ya? Bagaimana bentuk restitusi? Restitusi adalah sebagai usaha nyata menghargai diri sendiri. Tapi ketika ingin memberikan hukuman, ini akan tidak nyamanan. Ketika kita hanya ini mengejar penghargaan, maka ini. Nah, apabila saya melakukannya, dan ketika kita tidak mendapatkan, ya kita akan bertanya-tanya, akhirnya menjadi orang yang lemah, lemes. Biar aku masih dia. Aku tidak boleh bisa bilang, misalnya begitu. Nah ini dia ikhlas. Nah begitu. Ya kan ikhlas. Ikhlas. Ada lagunya. Sampai di sini ya, paham ya? Kita bisa membedakan ya, bukan lagi. Kita bisa membedakan bagaimana ini hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang paling ini paradigma restitusi inilah yang nanti. Apa itu restitusi? Restitusi, nah ini bahasa asing ya. Kita apa ya? Terasi kalau sampai rumah lupa lagi. Apa ya mau ya? Restitusi. Pokoknya Inggrisnya terasi. Biasa di restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini tadi berdasarkan sesuai dengan nilai-nilai universal yang ada. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, paham ya? Tadi ada hukuman. Bagaimana anak ini ketika kita dihukum? Saya sampai sekarang punya pengalaman ini, Bapak. Punya pengalaman yang menyedihkan. Ketika saya dulu di SMP Negeri Blora ya, SMP Negeri 2 Blora, itu saya teringat masih sekarang. Sampai sekarang ini masih di sini. Saat itu hari Rabu, saya harus mengenakan batik. Batik itu berarti atas batik bawahnya putih. Nah, saya tidak tahu karena saya itu orang tidak punya ya. Rumah ya tidak ada pagernya. Rumahnya tidak ada pager. Jadi nek kumbahan itu yang di sampingnya di belakang rumah itu ada kontainer dari rafia itu ya. Nah kebetulan seragam yang saya pakai itu pada dicuci dan malamnya itu lupa tidak di satu bulan gitu. Itu tidak tahu. Ketika pagi bangun subuh, seragamnya sudah tidak ada berserta lain-lainnya. Nggak kasih gombal ya, zaman semula aji gombal. Jadi saya terpaksa harus memakai seragam biru putih ke sekolah. Saya itu sambil di sini cemas. Saya ini punya kepala sekolah ya, untuk kilat. Kilat itu adalah nanti putra. Nah, sampai sekolah senam pagi itu di lapangan. Saya sedang belik saya tidak mau ngambil ngarep tapi berdiri berada di belakang sendiri. Nah, ketika di belakang ini saya tidak tahu ini kok kepala sekolahnya jebule munculnya kemburi dari belakang. Mak bejundul begini, saya kaget. Nah, ketika semuanya berseragam batik dan saya biru putih sendiri, akhirnya dijeret.
Kita dijewer sampai ke pinggir lapangan. Saya dijewer itu sudah nangis ini sudah nangis. Nah, dijewer itu karena dijewer culikku. Sampai sekarang saya merasa dijewer itu saya nangis. Semakin kencang saya semakin diseret kiri saya semakin begitu. Saat saya itu kelas 1 SMP. SMP saya kecil sama adik kecil lagi, kecil sekali, kecil tapi sekarang gede tidak tahu nih. Iya. Jadi setelah itu saya sampai sekarang teringat. Kepala sekolah saya berani, tapi saya itu berani. Saya ingin menghadap Pak Kepala Sekolah karena saya ingin menyampaikan alasan saya kenapa saya tidak memakai batik. Ini sampai sekarang tak ingat ini. Terus akhirnya kepala sekolah sudah, apa kamu malah nangis? Ketika ditanya itu saya malah kencang. Saya malah nangis. Oke, nanti kamu ke ruangan Pak Kepala ya. Oke, saya ke situ. Terus saya jelaskan. Kepala sekolahnya kalau robek-robek ngerti bentuk kuis melas. Terus minta maaf. Saya bilang saya itu orang tidak punya rumah, nggak ada pagar. Kenapa bapak ini saya mungkin jiwa beraninya sudah memang timbul sejak saya kecil. Saya sampaikan. Ketika saya sampaikan alasannya, maka dari itu kenapa bapak tadi mencubit saya, ini cubitan bapak ini akan saya ingat terus Pak. Saya bilang begitu. Terus saya kasih permen itu berapa di situ ada permen ya, terus mana besok enggak apa-apa kalau memang itu bilang nanti dapat seragam gratis. Saya alhamdulillah. Ini sudah juga, masya Allah luar biasa. Sampai sekarang ini masih teringat terus. Ini nama kepala sekolahnya juga saya ingat, catat sini. Itu. Alhamdulillah, insya Allah Jember Kubure sudah alhamdulillah ya, semoga ya, karena setelah dijilid tapi saya terus dapat itu tadi udah bisa yang berapa lama itu saya diteri itu sama wali kelasnya, diteri seragam batik betul gratis karena saya memang hilang betul. Kalau bapak tidak percaya, bapak mau saya ajak ke rumah saya, enggak usah diajak ke sekolah. Nah ini buktikan bahwa ketika anak ini melakukan sebuah kesalahan, kita harus mencari dulu. Kenapa? Misalnya ada anak terlambat datang, saya tanya, jebule, kenapa ini anak tidak pernah terlambat? Kenapa hari ini terlambat datangnya? Malah makan di warung di depan sana. Ketika dilacak, kenapa ini anak tidak pernah terlambat? Tapi hari ini datang terlambat. Jebule anak ini, satu alasannya, kita cari dulu, tidak usah. Kenapa telat? Dan ini akan membekas ketika anak ini dibentak begitu ya. Jika ini akan di depan sini, akan memori ini. Padahal dia mungkin anak tidak pernah melakukan kesalahan, saat itu melakukan kesalahan. Dan ini perlu kita gali, memang sebuah proses restitusi nanti. Yang perlu kita upayakan adalah proses restitusi. Ini menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dicari dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Setelah itu ketika dia mengungkapkan kesalahan kita terima. Ya memang anak sekarang ya Bu dengan digitalisasinya mungkin lebih banyak. Kenapa ini? Banyak alasan, pinter sekali berkali. Nah ini juga kita proses. Kita juga ketika anak digital juga jadi guru milenial juga harus mengikuti. Ini yang bocah para erono ya kita harus kejar terus dalam arti ini pembuktian sebagai wujud usaha kita bagaimana kita bisa mengembalikan karakter anak. Semuanya anak ini punya karakter yang baik pada dasarnya, tidak ada anak yang jelek. Tapi bagaimana dia dibesarkan dalam proses lingkungan yang berbeda-beda, dalam proses ini yang lingkungan terkecilnya yaitu keluarga ini berbeda-beda basicnya. Maaf yang kemarin saya juga sudah mempraktekkan restitusi ini pada kelas 6 Darwati. Saya memberikan bimbingan khusus kepada anak yang jarang masuk. Ini saya korek betul.
kenapa dia jarang masuk? Kenapa tidak masuk? Dalam seminggu bisa 3 kali tidak masuk. Kita korek, kita cari penyebabnya. Nah ini yang bisa kita ikhtiarkan bersama. Bagaimana kita mengembalikan anak menjadi percaya diri. Ketika anak ini menjadi saya orang tidak punya, Bu Guru lebih tidak punya. Kalau sekarang kamu bersepatu lengkap, ya, Bu Guru dulu sepatunya lengkap ya. Betul, Bu, saya ceritakan Bu Guru dulu ketika sekolah, ya, karena saya itu dilahirkan dari keluarga tidak punya. Sepatu tujuan di bolong, nek urung bolong lengkap apa ini gak ditukar. Ya, takle, pakai lem apa? Saat itu tidak lem kate kok. Karena si saya punya nambah leban itu. Kastol. Tidak lem kastol yang besar itu. Ya yang kalengan. Masya Allah. Wanita kena kodenan sendiri dijebak. Saya ceritakan ketika anak lain pakai payung, guru pakai daun besar. Daun payung. Itu yang awal makan Kamila. Gitu. Jadi kalau kamu sekarang, apakah tapi ketika di sekolah, saya harus buktikan. Ketika saya berada di sekolah di lingkungan di SMP Negeri 2 itu orangnya, misalnya geng SMA Negeri 1 orang, anak yang berdua semua pakai semua. Tapi kakak itu memutuskan harapan saya untuk berkreasi. Saya harus buktikan, justru ketika ini kita harus buktikan bahwa dengan segala keterbatasan kita mampu. Itu yang kita tunjukkan pada anak. Nah, akhirnya dia berpikir. Nah, inilah sebagai proses restitusi. Anak ini menemukan kembali kepercayaan dirinya. Bagaimana kita tidak boleh menjustis. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kita harus mencari solusi, mencari penyebab. Kenapa? Maaf, kemarin sendiri, kelas 6 ada yang Devi dia bilang, itu juga. Kenapa? Harus didekati dengan sabar. Bocah ini punya masalah di lingkungan. Ketika tertarik, ketika saya setelkan tadi pembelajaran tidak, kepinginnya disedatin dan mundur. Nah ini bagaimana menyadarkan bahwa ini dunianya masih anak-anak. Nah, bagaimana kita memberi kesadaran? Akhirnya, oke Bu, Upin Ipin. Gitu. Sampai di sini ya. Ini proses restitusi adalah ini mengembalikan kondisi mental anak. Dia akan menemukan karakternya kembali. Dia akan menjadi anak yang percaya diri. Ketika anak melakukan kesalahan, betul dari ada kasus kemarin di kelas 4, oke, kita sudah tahu misalnya, oke, kita akan memberikan kepercayaan dia kembali. Bagaimana ini tidak? Ternyata sudah ada ya, sudah tidak ada. Alhamdulillah. Nah ini proses memberikan kepercayaan diri kepada anak. Sampai di sini ada yang hendak dikomunikasikan, Bapak Ibu? Cukup ya? Iya, Bu Darwati monggo. Tadi bukan menjelaskan memang itu motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ya. Itu semuanya wajib dilakukan seorang pendidik. Wajib karena kita berhak memotivasi anak untuk belajar. Kemudian menghargai anak hasil karya misalkan, kemudian memberikan restitusi pada anak supaya percaya diri. Yang menjadi ganjalan pada umumnya di peserta didik adalah di hukuman. Karena sekarang pemerintah telah melindungi hak hukum anak. Misal kita karena anak itu melakukan kesalahan, kita beri hukuman misalkan mengambil sampah dia anaknya terima, tapi kadang orang tuanya yang tidak terima, kita bisa dikasuskan. Nah, untuk biar tidak terjadi kenaikan banding hukum, itu bagaimana? Padahal kita itu bertujuan memberi hukuman anak itu biar berdisiplin dan tidak melakukan itu lagi. Itu kendala di peserta pendidik biasanya. Yang hukuman. Terima kasih Bu. Tadi saya sampaikan bukan untuk ini teori motivasi. Ini ada hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, di sini di kurikulum Merdeka ini yang diutamakan adalah restitusi, bukan?
hukuman dan penghargaan ini ditinggal dulu. Ini paradigma atau mindset berpikir kita diubah dari memberikan hukuman dan penghargaan ini, karena ketika kita dihukum, ketika hukuman ini diterapkan pada anak, akan menimbulkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Seperti tadi saya sudah paparkan, sakitnya aku di sini, tak ingin nilai terus. Dan ketika kita memberikan penghargaan, ini juga anak akan tergantung. Oh, aku gak dikai penghargaan, ya Allah, kudune aku main pinter, ya kudu dikai hadiah. Nah, proses hukuman dan penghargaan ini, kita akan mindset ini kita rubah menjadi restitusi. Di mana restitusi ini adalah intinya untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana kita seorang pendidik bisa menyadarkan anak bahwa dia mempunyai motivasi dari dalam. Motivasi dari dalam. Hukuman, penghargaan ini adalah dari luar, ya, dari luar dirinya. Hukuman dari orang lain kan. Tapi kalau kesadaran, ini restitusi dilakukan dengan sadar, proses sadar dari dalam, ini dampaknya akan luar biasa. Dia melakukan sesuatu, dia datang ke sekolah jam 7 ini dengan kesadarannya. Saya ini sebagai seorang siswa harus disiplin. Ini muncul dari dalam dirinya. Nah, ini yang harus kita perlukan. Dan ini kita kesampingkan juga. Hukuman dan penghargaan ini tidak ditekankan, tapi diganti dengan proses restitusi. Karena memang sekarang rentan sekali, Bu. Penghargaan anak sekarang dijewer sidik. Kemarin yang masih di SMP Negeri 1 Blora sampai teman saya dari bulan dikasih itu karena kasus jewer. Saking pukul di sana itu anak yang muda, anak yang mutasi dan sebagainya. Kadang saya tanya, karena dia apa itu tadi? Kuliner, dididik dalam lingkungan yang memanjakan dia, menuruti semua kebutuhan dia. Akhirnya ketika dia kebutuhannya tidak dicukupi dan ada orang lain yang di sekolah itu dianggap lebih rendah, bahkan itu bapak ibu gurunya sendiri. Nah ini yang ironis sekali. Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana ini gurunya pada itu mau nampar gitu, saking jengkelnya nampar, si anaknya itu nampar. Coba ini mah diputar balikan teman saya, Pak. Dan begitu sangat tragis, akhirnya untuk meredam teman saya disuruh pindah ke sini. Nah ini apa ya? Jadi ini sudah ada. Dia mungkin Pak gurunya emosi, begitu pendekatannya kurang, saking jengkelnya orang tangan, gitu kan? Ini yang terjadi. Nah ini monggo. Jadi ini lebih menekannya ke restitusinya, proses restitusi. Kita lebih ditekankan untuk merdeka. Menurut Belajar Dewata, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk bisa memerintahkan diri sendiri. Jadi Mbak Min ini kalau berangkat pagi, ayo Min, ini timbulnya dari diri sendiri. Yang melecut adalah diri sendiri, motivasi dari dalam. Tidak, dia niat awalnya. Oke, saya seorang ini dia. Aku boleh tidak nomor lagi, murid saya udah kasih dan sebagainya. Tanpa jawaban, tanpa beban. Gitu ya. Motivasi dari dalam. Faktor internal. Hukuman penghargaan itu faktor eksternal, faktor luar. Restitusi sudah. Nah, ini ciri-ciri ini. Jadi paradigma dari hukuman penghargaan ini dirubah menjadi restitusi atau pengembalian kepercayaan kepada diri anak. Mencari menyadarkan anak dengan kesadaran penuh di mana dorongan motivasi itu harus berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Bukan untuk membuat kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Bagaimana mencari solusi untuk tindakan yang dilakukan oleh murid kita yang melakukan kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
ya kelompok yang positif. Sampai di sini konek gitu. Ya. Lanjut. Beda apa ya? Ya, syukurnya yang kata. Oke, keyakinan kelas nanti. Keyakinan kelas, nah ini yang penting. Ini yang penting. Keyakinan kelas dari proses restitusi itu nanti dari ya meyakinkan anak, ini memotivasi anak dari internal. Nanti harapannya adalah Bapak Ibu guru semuanya, wali kelas, ini bisa membentuk komunitas kelas ini, bisa menentukan atau membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini dari semua anak. Contohnya nanti ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya adalah agar ini peraturan ya. Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bahkan sekarang aturannya tidak boleh pakai sandal jepit. Sepatu. Ini peraturan ini, peraturan. Nah, kira-kira apa? Untuk agar kita kaitannya dengan keselamatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5? Ini peraturan kemarin dicanangkan dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Ini keselamatan, ini kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini peraturan, kalau nganggo helm. Nah, ketika seseorang ini yakin bahwa ketika kita itu tidak memakai helm, nanti kita itu di jalan misalnya ada apa-apa tidak pakai helm, ini sadar kita harus menumbuhkan keyakinan itu dari dalam. Ketika tidak pakai helm nanti akan berakibat fatal ketika saya jatuh. Ini yakin, tidak terpancar nih harus peraturan, wah kena bergak kecekel polisi. Kenapa saya harus ngurusin surat izin mengemudi? Ya ini benar nggak bergak kecekel polisi. Nah ini faktor eksternal. Faktor internalnya adalah saya memang harus teruji bahwa saya ini memang benar-benar harus bisa mengendarai motor. Karena ketika saya tidak lihai mengendarai motor, maka saya bisa membahayakan nyawa orang lain. Ini harus diyakini. Paham ya Bapak Ibu? Jadi panjenengan sudah bisa membedakan mana itu faktor eksternal dan mana faktor internal. Di mana faktor internal inilah yang akan kita gali. Ya, bukan lagi faktor eksternalnya, karena ini nanti takut ditilang Pak polisi, takut didenda, takut begini-begini. Karena ini peraturan yang harus saya jalankan. Nah ini dikembalikan kepada proses keyakinan panjenengan. Ini sangat juga nanti kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak nanti sadar bahwa ini seragam lengkap ini menjadi sebuah kedisiplinan yang harus dia gali sendiri dari motivasi dalam sendiri. Tidak, aku pun tidak dijemur ketika upacara, ketika saya tidak seragam lengkap, saya nanti akan dihukum, ditaruh paang di barisan paling barat, disuruh ngadep ke timur, madep matahari, tidak. Tapi nanti bagaimana anak itu yakin bahwa dia sebagai oh iya, saya ini seorang pelajar. Kita sampaikan aja, nah kamu itu bedanya apa dengan orang lain? Nah, ada orang luar kebet. Nah, iya, dia mengungkapkan sendiri. Dia mengungkapkan sendiri. Berarti besok kalau kamu berarti ini seorang pelajar, seorang siswa sekolah, pin ono KCE antara kamu ini dengan mengalet, amat angon. Itu kalau belajar berarti kalau pas upacara pakai atribut angka. Ini bisa memunculkan kesadaran keyakinan anak ini, memunculkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan kita tinggal melakukan saja. Kita menggali itu
memantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik yang bisa menimbulkan kesadaran anak. Ini yang sulit kelas 1 ya, kelas 1 ini sulit, masih transisi dari anak-anak, tapi mana guru TK itu malah lebih. Jadi munculnya restitusi ini memang sudah dimunculkan oleh pendidik-pendidik kita yang ada di anak-anak. Iya kan? Ketika anak melakukan kesalahan, kenapa tuh anak tadi kan tidak mungkin kalau anak ingin Guru TK kebanyakan bohong. iya. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, nanti nggak diajak ke Tanjung, nanti ditinggal sendiri, nggak diajak naik kuda, nanti nggak diajak sama. Berarti guru TK semoga bohongnya jadi bohong masuk surga ya. Bohongnya lebih kebaikan. Iya, jadi bohongnya ini untuk kebaikan bersama. Jadi bagaimana guru-guru taman pendidikan kanak-kanak ini tidak pernah menangani kasus kesalahan anak ini dengan frontal atau dengan kekerasan atau dengan hukuman yang menyakitkan, tidak, tapi dengan kelemah lembutan yang dimiliki oleh guru TK. Makanya kemarin ketika dibahas, guru TK itu secara tidak sadar mereka sudah melakukan itu kurikulum merdeka. Sudah berdiskusi budaya positif, berdiferensiasi sudah dilakukan oleh guru-guru taman kanak-kanak itu sudah dilakukan. Tuh, jadi ini nanti harapan kita yang di guru-guru SD ini bisa setelah ini kita akan bisa masing-masing kelas bisa menciptakan sebuah keyakinan kelas. Nanti silakan di-share Pak, guru-guru yang ada bisa sharing dengan anak-anaknya, dibentuklah keyakinan kelas. Bisa kan? Kenapa sampai terjadi anak-anak ini tukaran jotos-jotosan? Kemarin yang kasus kelas 4 itu ada anak jotos itu sampai keluar dulu. Nah begitu. Bagaimana ini meyakinkan kelas ini untuk tidak melakukan kekerasan pada teman-temannya? Bagaimana menumbuhkan sifat kasih sayang, menghormati, menghargai teman sejawatnya? Ini yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Dan ini kepedulian yang luar biasa inilah yang akan menciptakan budaya positif kita. Ini di sini yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah ini monggo testimoni kita. Siapa yang ingin menyampaikan? Bumi dari siang ini, yang sebelah sini ini. Nah kita contohnya TK Dharma Wanita Bersama kesepakatan kelas. Ini masuk kesepakatan atau peraturan? Datang tepat waktu. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Peraturan ya, oke peraturan. Nah ini ya kesepakatan kelas. Nah, ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini disepakati dalam kelas. Bagaimana menciptakan saling menyayangi dalam wujud apa? Dikorek sendiri nanti dari siswa-siswanya, dari murid-muridnya. Bagaimana menumbuhkan sifat saling menyayangi ini antara teman melalui apa? Anak ini bisa menjawab. Bisa menjawab ya? Bisa. Ayo, dengan apa? Ketika ini muncul dari diri mereka, oh ini Bu, tidak boleh bertengkar. Nah ini kalau wujud dari saling menyayangi. Orang oleh ganggu temannya, ya ini wujud dari saling menyayangi. Ini ketika ini keyakinan itu dimunculkan dari dalam anak itu sendiri, maka akan tercapailah kesepakatan kelas yang akan menimbulkan budaya positif kelas. Ketika budaya positif kelas ini terwujud, maka budaya positif sekolah akan tercapai. Ini contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini saling menyayangi, prosesnya. Nah, tidak ada lagi kasus jotos-jotosan, tidak lagi kasus saling intimidasi, sangat-sangat dan sebagainya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, ini baru kita proses ya, Bu Kepala Sekolah. Ketika nanti ini saya budayakan untuk ini amal Jumat itu, kita akan nanti subsidi silang. Kita akan mencari anak-anak yang memang ekonominya kurang mampu. Kita akan datangi teman yang menyaksikan. Dan ini sebagai proses peduli sosialnya kepada teman-temannya. Ini peduli, menumbuhkan sifat peduli. Dia duitnya kurang, sanggulnya kurang,
dilebok ke kas. Targetkan ini 1.500 ya, seikhlasnya. Kita akan budayakan itu. Nanti kita kalkulasi, kita akan membuat sebuah kegiatan sebagai wujud peduli dengan temannya. Kita akan kunjungan kalau perlu kunjungan langsung ke rumah anak-anak, biar tahu kondisi masing-masing. Yang jelas ini bunda juga penasaran ini anak-anak, kepengen ini ada bukaan ini sikap. Terus misalnya budaya lingkungan, bagaimana kita menciptakan anak ini sadar, sudah nggak usah diingatkan lagi, walaupun awalnya beda. Ayo anak, ini Bu Darwati menyewa tenaga untuk bersih-bersih sekolah. Nah ini kedepannya, bagaimana yang menumbuhkan anak ini bisa sadar ketika dia masuk kelas, ketika guru masuk kelas. Ayo anak, nyaman gak ya kelasnya? Tidak nyaman, dia jawab sendiri. Kenapa tidak nyaman? Kotor. Terus ketika ini kelasnya kotor, apa yang harus dilakukan? Dibersihkan. Oke. Yang dibersihkan pakai apa? Pakai tangan tidak. Pakai apa? Pakai sapu. Ada nggak sapunya? Nggak ada Bu, pinjam. Nggak boleh Bu, nggak boleh pinjam. Nah, ini nanti anak-anak digali. Bagaimana menumbuhkan kesadaran anak ini tanpa harus memarahi, tapi mengenal. Ini yang perlu kita tanamkan. Dan ini tidak mudah, ini perlu ikhtiar yang sangat keras. Ini harus menyatukan visi, benar-benar menyatukan, membutuhkan sebuah kolaborasi dan kesadaran bersama. Ya Bu Nurul ya, Bu Nurul, Bu Min, Bu Iin, ya semua duduk bersama. Bagaimana membuat sebuah konsep? Ini bagaimana menumbuhkan keyakinan kelas yang bisa berwujud pada budaya positif kelas, dan ini akan mewujudkan budaya positif sekolah. Ini semuanya indah. Ya indah di indah dohiron wabatinan. Indah di luarnya juga indah di dalam. Ini yang ingin kita sampaikan. Nah, nanti tetap ada perubahan. Kita yakin. Saya yakin anak-anak sini itu luar biasa. Saya itu mengajar. Prospeknya, anggapannya luar biasa. Tapi bagaimana kita itu memang harus benar-benar bisa menggali potensi anak. Bisa menggali, harus bisa. Kita yakin harus bisa. Kalau ada yang Bu saya tidak bisa, insya Allah bisa. Dia akan berusaha. Iya Bu bisa. Dia bilang, saya tidak bisa nulis Bu. Bisa. Siapa bilang kamu tidak bisa? Betul yakin kamu bisa. Akhirnya nulis. Saya tungguin karena ini nanti masuknya ke pembelajaran berdiferensiasi ya, membedakan atau melayani anak-anak ini per kelompok. Karena saya yakin kelompok kelas itu tidak sama kemampuannya, tidak sama mesin cepat. Bahkan yang lain itu dihina, lele, sakit kamu, menit. Nah, yang ini yang cepat-cepat ini 10 menit selesai nulis. Nah yang mana ini? Itu sabar. Ini gimana? Dituliskan dulu buku kita layani. Kan ketika temannya sudah selesai, sudah dia usaha. Yang belum selesai, saya dampingi sampai selesai. Ini sebagai sebuah ikhtiar dalam membentuk karakter anak ini untuk berusaha, yakin, meyakinkan dirinya bahwa dia mampu. Nah ini yang harus kita gali terus. Oke, sampai di sini panjenengan sudah ada gambaran ya bagaimana ini membedakan peraturan. Ketika peraturan ini diterapkan, ini peraturan itu saklek. Tapi kalau keyakinan, ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan akan membentuk kesepakatan kelas yang akan dijunjung tinggi oleh seluruh warga yang ada di sekolah, di kelas itu. Lebih lebarnya di seluruh sekolah. Nanti bisa duduk bersama, membuat ketika ini nanti ada kelas 1, kelas 5 duduk. Nah, keyakinan di kelas ini bisa nanti dirumuskan menjadi kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah yang akan bisa menciptakan budaya positif sekolah. Itu harus dirumuskan untuk ke depan. Dan ini tiap kelas nanti akan mewujudkan keyakinan kelas itu yang sudah disepakati dalam sebuah ini ditempel di dinding. Ketika nanti yakin, nah itu keyakinannya itu. Silakan dibaca. Ketika mau masuk, ini keyakinan kelas kalian. Saling menyayangi. Jadi diingatkan. Jadi anak sadar dia tidak melakukan atau mengintimidasi temannya, tidak melakukan kekerasan, tidak ngajak kancane, tidak membuli temannya. Ketika dia sadar bahwa dia sudah menyepakati atau membentuk keyakinan kelas, ditempel di dinding. Sampai sini sudah ada gambaran ya? Dulu. Ya, nanti kita bantu bersama. Karena ini wali kelas yang harus nanti untuk bisa menumbuhkan atau menciptakan keyakinan kelas. Terus
perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman. Ketika ini hukuman, ini apa? Sesuatu yang menyakitkan. Adanya berhenti dulu. Untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi, dan panjenengan cermati ya. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman ketika diberlakukan hukuman ini akan menimbulkan paksaan. Dia melakukan sesuatu itu dengan terpaksa karena takut dihukum. Terpaksaan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Ini benar-benar terjadi. Ketika saya dulu di sekolah mama, itu ketika ada anak yang dihukum gurunya, ini sampai emosi, gurunya sepatunya dicopot. Sepatunya dicopot, dibuat kayak karena ini ya, makin gentle ya, lempar sama sepatu. Akhirnya anak ini lari pulang, gak balik-balik. Jadi juga saya waktu itu karena saya mungkin lebih ya, anak coba hari ini ditolong dalam arti bagaimana mengembalikan kepercayaan anak ini untuk besoknya ke sekolah tanpa ada takut atas kejadian yang barusan terjadi. Konsep diri yang buruk ini ketika hukuman diberlakukan ini akan membentuk konsep diri yang sangat buruk. Anak ini akan aku dendam, nanti dia dendam. Nah, dendam. Jadi itu yang akan dilakukan oleh seorang anak ketika ini diberikan hukuman, yang hukuman ini pasti menyakitkan bagi dirinya, menyakitkan. Dan disuruh lari aja keliling lapangan, misalnya anak terlambat, lari ke lapangan 10 kali, atau mungkin nggak mengerjakan PR, berdiri di bawah tiang bendera, hormat sampai 1 jam. Apa yang terjadi? Pingsan, kondi pak, dendam kondi nakal. Saya disuruh makan panas sampai 1 jam enggak betul. Marah. Ini benar dipermalukan. Jadi kan ada anak yang diberikan hukuman ini akan dia menjadi marah atau tidak nyaman. Ini ya, jadi hukuman. Konsekuensi ini beda-beda tipis ya, beda-beda tipis antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu begini pak, beda ya hukuman dengan konsekuensi. Misalnya bu guru di sini ada air, di sini ada air. Ini air, terus ada anak si Roni misalnya datang tiba-tiba dari arah sana, nyenggol ini, nyenggol meja. Lihat, airnya tumpah, lihat. Nah ini karena dia sadar bahwa dia menumpahkan isi botol tadi, hanya dia dengan senang hati membersihkan. Ini bukan hukuman tapi konsekuensi karena dia telah menumpahkannya, hanya dia ada apa yang kita lakukan? Ini membersihkan bu, mudah dibersihkan. Ini konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, konsekuensi dan hukuman. Membuat anak merasa aman dalam jangka waktu yang pendek, konsekuensi juga tidak ini apa? Tidak memberikan rasa aman, tapi dalam jangka waktu jangka pendek. Karena dia sadar ketika konsekuensi adalah sesuatu yang dilakukan. Ini karena memang ini konsekuensi karena kamu ini jotos ikan cane, kamu konsekuensinya kamu harus minta maaf. Ini dilakukan penyadaran dulu sebelum kita minta maaf. Ayo, karena kamu gini. Ini dengan nada yang berbeda. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan. Ini beda-beda, ini beda. Konsekuensi dan hukuman. Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak ini hukuman, bagaimana ini membuat ini menjadi sebuah konsekuensi. Kita lanjutkan. Ini semakin panas ini. Karena akhirnya baru berusaha juga. Oke, kita lewat ini. Dan ini juga yang saya isi.
manusia dan dunia berkualitas. Sejatinya, sebenarnya manusia ini punya yang sudah tidak bisa ditawarkan. Manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidup, dia butuh yang namanya kasih sayang. Belum kasih sayang dan terima. Manusia dalam bertahan hidupnya dia membutuhkan hidup, kebebasan. Dia tak dengar ya. Aku pengen ini kok. Ini bebas sesuai dengan keinginan saya. Ini kan belum ingin. Masa dia bebas. Terus ini dalam rangka mempertahankan hidup, ini manusia punya kebutuhan dasar, ingin mempunyai rasa senang. Dan ini menguasai, ini saling menguasai, ini sudah ini kebutuhan dasar manusia. Siapa yang ingin berkuasa dan siapa yang ingin dikuasai, penguasa. Ini ada 4 ini: kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Ini sudah menandai pada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol di mana nanti panjenengan bisa mengidentifikasi di posisi mana yang sering dilakukan. Posisi mana yang sering dilakukan. Ini yang 2 ini identitas gagal atau kontrol dari luar, di mana kontrol ini dengan memposisikan sebagai seorang guru yang menjadi penghubung atau pembuat rasa bersalah, atau ini menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, kedua ini penghukum, membuat rasa bersalah. Ini juga sering dilakukan oleh seorang guru, banyak sekali. Anak ini dihardik, ditunjuk-tunjuk, disindir. Nah, saya itu pernah, saya sendiri ini yang tak pakai contoh diri saya, karena saya ini mengalami benar. Ketika saya itu dilahirkan di kelompok keluarga yang agamis, dan saya harus bersekolah di sekolah umum, yang dalam waktu itu belum boleh memakai hijab. Ini saya selalu sama guru madrasah saya selalu di sini. Padahal sebagai sebuah ikhtiar nyata saya, keluarga saya ingin ketika saya ini mampu di bidang keagamaan yang juga unggul, keluarga saya ingin, bapak ibu saya ingin, saya itu menguasai karena nilai saya bagus, masuk SMA 1 dan bisa mengikuti proses akademis di sana. Nah, tapi karena saya juga sekolah madrasah, ketika siangnya itu saya harus berguru dan ketika pagi saya harus pakai silap. Betul kan? Pakai silap. Itu sebelum saya itu ketika masuk di lingkungan keagamaan saya disindir. Ini mau kemana? Kalau siang pakai hijab, kalau pagi pakai silap. ini kan disindir terus. Ini kan masuk. Terus saya nangis, sempat saya nangis dan saya sempat pulang nggak mau sekolah siang, nggak mau sekolah. Nah, akhirnya dari pondok pesantren itu datang minta maaf. Karena saya tidak masuk beberapa hari karena mungkin dia jenenge ya di lokno, di nyek begitu ya. Terus pas 2 SMA saya sudah pakai hijab karena sudah ada, saya pertama kali yang memotori SMA 1 itu pakai hijab. Kelas 2 dengan saya kelas 2 naik kelas 2 semester 2. Nah, naik kelas 2 semester kedua karena sudah ada peraturan boleh memakai hijab, saya langsung bersama 11 teman saya akomodir untuk bisa memakai hijab. Dan ngakomodir saya belum semuanya pakai hijab, saya belum sendiri. Kenapa? Belum jadi. Semuanya sudah jadi, saya sendiri karena saya butuh beli kain, uang tersendiri dan butuh proses. Kenapa kamu nggak dipakai? Ya memang belum jadi Pak. Ya terus terang saja, kita terus terang saja mengungkapkan apa adanya. Jadi itu berproses. Kita tidak boleh membuat murid kita ini jadi rasa bersalah, mempunyai rasa bersalah. Ya, kamu seharusnya ini kata-kata yang sering diungkapkan oleh seorang pendidik. Kamu harusnya tahu, ibu lelah sekali. Ini stres mikir nama begini. Sehingga kita misalnya
ada anak angkanya luar biasa. Guru loh pada stres. Dan ini didengar oleh anak. Kadang anak terus merasa putus asa, dia merasa bersalah. Iya, guru pada stres gitu aku. Dan ini membuat dia ini merasa bersalah. Saya pun sampai membuat guru ini stres. Dia membuat ini murid kita menjadi merasa bersalah. Ini beda dengan menghukum, membuat bersalah, ini beda. Tapi ini sama-sama identitas gagal. Nah, kita akan masuk kepada ranah teman. Posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. 2-nya adalah identitas gagal, yang kedua 2-nya ini tidak berhasil, dan yang paling tinggi adalah level identitas berhasil sukses yang berasal dari kontrol diri atau keyakinan diri. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, eksternal. Ini kita guru memposisikan sebagai seorang teman. Apa yang harus dilakukan? Ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, itu tidak pernah ini ya, memarahi kamu, tidak pernah ini. Nah, ini memposisikan. Tapi ketika ini anak diberlakukan ini akan membuat ketergantungan, murid ini tergantung, harus sesuai ya, diambil aja, diambil dulu, nah ini kita gantung. Tapi tetap positif, tapi masih di luar kontrol dirinya, masih di eksternal, faktor eksternal, pemantau. ini masih dalam ranah faktor eksternal juga ini. Nah, yang menjadi level paling tinggi ini adalah sebagai guru ini bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Ya. Manajer ini bisa mengorek ketika ada anak bersalah, guru bisa mengorek sebanyak-banyaknya informasi, membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia nyaman, tidak mendiskreditkan atau tidak memojokkan, tidak mencari kesalahan-kesalahan, tapi memberikan pertanyaan dalam rangka mencari solusi, mencari pemecahan dari masalah seperti tadi. Ini Anda tidak masuk tiap hari, 1 minggu, 2 kali nggak masuk, kadang 3 kali saya dekati. Kenapa ada masuk? Ada apa? Saya yakin Belina ini anak yang baik, yang penuh semangat dan seterusnya. Apa yang terjadi? Saya harus bekerja, saya harus begini, saya harus begini. Nah ini yang bisa bermasalah. Ketika dia mengungkapkan ini, kita berikan dia contoh-contoh. Kita harus menyikapi bagaimana kita harus menghadapi anak-anak ini. Rasa ketidaksuksesannya dengan kondisi ekonomi yang dia punya. Dan ini tidak boleh. Kita harus meyakinkan. Ketika faktor ekonomi menjadi pelemah semangat anak, kita harus memberikan support penuh. Jangan sampai anak tidak sekolah karena faktor kekurangan ekonomi. Gak bisa tubuh bertelur, gak bisa tubuh buku, gak benar. Sekarang beasiswa pemerintah memberikan beasiswa miskin kepada anak yang tidak mampu. Ini kita bisa memposisikan sebagai seorang manajer. Ini menguatkan pribadi anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Guru ini manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akhirnya sadar, oh iya, bagaimana saya ini bisa masuk sekolah? Bagaimana bisa mencari solusi atas tadi arahan guru? Saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Nah, sebagai seorang ini ya, ini posisi yang paling tinggi adalah guru memposisikan sebagai seorang manajer. Ini saya masih di level ini, Bu, teman boleh. Saya masih di level ini, memantau, mengukur, menghitung, ini menyesuaikan diri kita. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ini masih tadi peraturan hukuman, ini masih tergantung. Tapi ini monggo, ini masih di identitas berhasil, menjadi teman dan menjadi pemantau. Tapi yang paling tinggi adalah memposisikan guru menjadi seorang manajer. Mari kita, insya Allah bisa ya Bu ya, insya Allah bisa. Kita ikhtiar bersama-sama. Oke, dari 5 posisi kontrol ini menjadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah tadi ya. Ini yang perlu paradigma yang harus kita ganti, yang harus kita perbaiki dari seorang guru. Bagaimana kita ketika mendidik anak dengan menjauhkan ini menjadi anak menjadi sakit hati, menjadi anak yang membuat dia menjadi orang yang merasa bersalah. Ini harus dihilangkan atau sedikit
geser sedikit. Ini masuk ke ini dulu, teman. Ketika sudah teman menjadi pemantau. Dan di level paling tinggi, insya Allah kita akan bisa memposisikan diri. Kita menjadi guru yang mempunyai posisi kontrol manager. Berapa banyak itu kan? Ingin ya Bapak Ibu? Ingin. Jadi ini sebagai tujuan pendidikan mulia kita bahwa kita bisa memposisikan diri menjadi seorang manajer yang bisa mengatur, yang bisa mengarahkan, membentuk karakter anak ini. Akhirnya anak atau murid yang kita miliki bisa menemukan jati dirinya sendiri. Karena inti dari kurikulum merdeka adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan alam dan zamannya. Ini. Jadi kita menanam padi, berharapnya betul seperti menanam padi akan tumbuh padi, menanam jagung akan tumbuh jagung, menanam cabai panennya juga cabai. Jangan berharap dengan kalau saya itu nagrek padi itu tapi panennya sudah lagi. Ada yang salah ketika tandur padi panennya sudah lagi. Ini perlu dicari ini. Ini lakinya almarhum Didi Kempot. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah semakin panas ya Bapak Ibu. Tadi juga panas Bapak. Oke, kita lanjut. Sudah, jadi kita lagi di proses kontrak sudah selesai untuk dilanjutkan kepada segitiga restitusi. Ini bagaimana kita memperbaiki, mencari solusi yang terbaik atas kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, segitiga restitusi. Ini sebuah konsep di mana konsep ini akan membantu Bapak Ibu guru menangani atau membantu menyelesaikan setiap permasalahan anak. Ini segitiga kita ada validasi kebutuhan. Ketika anak melakukan kesalahan, ini menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, memvalidasi kebutuhan. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Ini jadi dengan kata-kata begini, Pak. Ketika ada anak tidak masuk, ini pasti ketika ada anak terlambat, jenengan nanya, tidak apa-apa. Ini semua orang pasti berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah, saya paham ya. Atau mungkin saya dulu juga pernah berbuat salah. Dan kesalahan ini manusiawi. Nah, ya, manusia ini tempatnya apa? Salah dan lupa. Ini jadi dengan penuh kesadaran. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi kebutuhan. Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik ketika ini kita melaksanakan konsep segitiga restitusi. Dan ini dampaknya luar biasa. Ketika kita menerapkan ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Sudah saya praktekkan langsung. Ini baik di rumah maupun di sekolah. Karena saya juga di rumah ini banyak sekali anak-anak yang ibunya ini meminta saran dan pendapat. Bawa sini anak. Bawa sini. Anaknya bawa sini. Saya tanya. Ada anak saya sendiri ini seru. Uang saya itu diambil nggak berjajah, dibagikan ke teman-teman. Saya itu panen pagi berapa juta itu diambilkan 2 juta. 2 juta enggak, 2 juta lagi. Diambil oleh anak saya sendiri. Dibagikan itu ke teman-temannya, masih kayak 100, kayak 1 masih saya kata ibu. Saya tanya, mana saja itu baginya? Jadi sebutkan sini dapat sekian, sini dapat sekian. Iya, jadi dikasih tahu. Terus apakah saya tak kaboi? Tak kaboi lagi tidak balik. Kaboi tidak balik. Kita tanya dulu. Nah, ini yang salah orang tuanya. Salah satu. Terlalu sembrono menaruh uang. Nah, saya itu biasa begitu. Ini saya taruh di meja. Nah, anak itu nggak tahu. Dia itu muncul jiwa sosialnya. Muncul jiwa sosialnya. Semua barang yang dibagikan kepada teman. Sebuah yang dimiliki. Baik itu yang ada di kulkas. Saya itu kalau besok bawa barang masuk kulkas, isinya tak buka, sudah ada semua. Ini karena jiwa sosialnya terlalu tinggi. Sampai uang yang ini tidak tahu dia itu dikiranya uang ini adalah kandu. Dan contohnya itu pulang yang ada yang ambil mungkin dan mungkin tidak. Itu akhirnya tidak. Tapi kan anak harus disadarkan. Hanya kita panggil, kita
kita berikan pengertian. Sampai sekarang itu minta ambil uang 500 itu bilang. Nah, ini kan sudah disadarkan, dia diyakinkan dulu. Gitu. Enggak terus ditwarboi, balik terus nanti balik dong. Ya anak-anak gitu. Ya yang sing bapaknya ya anaknya dia salah sendiri. Soalnya dari duit gak saya tidak akan diri sendiri ya. Oke. Oke, tadi menstabilkan identitas, dengan dulu berkata-kata. Ini berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini, menstabilkan identitas. Ya, tidak boleh anak-anak diri sendiri. Ya, jadi dia harus tahu menstabilkan identitasnya dulu. Ini Bapak Ibu harus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan mematik atau pernyataan mematik. Oke, validasi kebutuhan. Ini yang dilakukan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang buruk. Itu ketika ada anak terlambat datang ke sekolah, dia sudah bagus datang ke sekolah. Kenapa dia tidak ketika banyak bocor terus pulang tidur di rumah? Nah, ini jadi guru alhamdulillah kamu sudah luar biasa, sudah mau ke sekolah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Bisa kembali ke sekolah kan? Balik ke sekolah, berdoa, ke sekolah. Jadi ada anak yang masih mau berikhtiar untuk datang ke sekolah karena dia mungkin aku kok nggak datang ke sekolah. Aku takut kayak pelajarannya Kak. Saya takut tidak bertemu Bu Iin, saya takut tidak bertemu Bu Yun, saya takut tidak bertemu Bu Nurul, merindukan gurunya. Jadi dia datang ke sekolah. Kan bisa saja dia melakukan hal yang buruk. Nah, ketika banyak kempes, langsung ke rumah, udah tidur, nggak sekolah. Tapi dia sudah berikhtiar. Nah, ini namanya memvalidasi kebutuhan anak. Yang terakhir adalah ini sudah hampir selesai, ya. Menanyakan keyakinan. Kamu pasti tahu alasannya menanyakan keyakinan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap dan kamu besok itu akan menjadi apa? Ayo coba, kamu cita-citanya apa besok? Saya ini menjadi orang sukses dulu. Orang sukses itu harus bagaimana? Ini harus kita tanyakan keyakinan. Akhirnya dia sadar bagaimana dia memperbaiki diri sendiri dengan keyakinan yang dia miliki. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Sampai di sini ada yang tidak disampaikan tentang segitiga restitusi, validasi kebutuhan, ya, menstabilkan identitas dan menumbuhkan keyakinan anak. Menanyakan menumbuhkan keyakinan. Saya kira sudah komplit ya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Pur? Ya apa-apa Pak Pur bertanya dulu. Sambung Mas Edi. Ini yang intervensi untuk anak-anak. Ini bisa dicatat ya Bapak Ibu. Apakah kami ingin berbuat lebih baik? Ini yang perlu kita berikan ini kepada anak. Ini pertanyaan pemantik. Ini bisa diberikan. Apakah saya bisa bantu agar kamu bisa segera mulai kembali bagaimana kamu motivasikan dan sebagainya. Ini ayo macam ini. Bisa ditanyakan kepada anak-anak kita yang mempunyai masalah. Jadi segitiga restitusi ini bisa diterapkan pada anak yang mempunyai permasalahan seberat apapun. Pandai-pandainya kita itu bisa mengkonsep bagaimana merubah anak ini menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bisa diperbaiki, bisa diyakinkan, bisa menemukan kembali dirinya. Sampai Bapak Ibu? Sudah? Enggak, selesai kelihatannya. Oke, selesai. Tepuk tangan. Selesai. Tinggal refleksi. Oke, dari sekian tadi mulai ada hukuman, penghargaan, restitusi, proses restitusi, ada posisi kontrol, nilai-nilai dasar kemanusiaan. Saya ingin agar saya tahu sejauh mana serapan materi pada siang hari ini, kita konsentrasikan bersama, kita sharekan bersama. Ini
item-item ini silakan Bapak Ibu jawab. Dan kami mohon ada yang bisa merefleksikan ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Monggo, menurut silakan 3 atau 2 orang untuk Bidarwati sendiri, monggo. Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, nah, mindset saya, misalnya panjenengan kemarin ini. Nah, dari teori yang sudah dipaparkan tadi, nah, dari awal konsep hukuman, bagaimana penghargaan, bagaimana kita harus merubah paradigma lama menjadi paradigma baru, merubah hukuman penghargaan menjadi sebuah tindakan restitusi, meyakinkan kembali anak memperoleh identitasnya kembali, anak memperoleh keyakinannya kembali. Ini silakan satu, tidak apa-apa satu saja karena waktunya sudah lebih ya, sudah lebih. Monggo dari guru TK. Satu aja, testimoni satu saja, tidak apa-apa. Maju ini untuk merefleksikan kembali. Monggo, silakan. Tepuk tangan dulu, Bu dari Bu Kasmiati. Silakan Bu Kasmiati. Maju ke depan Bu, tidak apa-apa. Nanti tidak kesorting. Nomor 1 yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan dari Ibu Komaria hari ini, saya berpengalaman. Ketika anak TK terlambat, biasanya kok sering terlambat biasanya. Dan itu menjadi motivasi saya supaya jangan menyalahkan orang tua. Karena orang tua semuanya mempunyai kesibukan. Apabila punya anak 2, yang satu di SD dan yang satu di TK, semuanya itu menyiapkan nanti mandi dulu, sarapan, pasti akan menyita waktu sehingga nanti mengantar anaknya ke TK pasti akan terlambat. Maka dari itu saya sebagai pendidik TK, saya akan menanyai kenapa kok bisa terlambat. Terima kasih. Oke, ini tindakan-tindakan nyata atau mungkin pengalaman jenengan, silakan luar biasa. Ini jadi maka dari itu tadi saya sampaikan, ibu guru TK ini ibu yang luar biasa. Dia sudah dengan tidak sadar restitusi ini sudah dijalankan tiap hari kepada anak-anaknya. Jadi dia mentampilkan identitas anak juga sudah dilakukan. Ya. Jadi tidak hanya yang kita yang berada di jenjang berikutnya ini lah. Karena ketika sudah biasanya kamu kan sudah besar, berarti ketika kamu sudah besar, kamu berarti sudah harus ada aturan-aturan yang mengikat kamu, yang membuat kamu harus menjadi disiplin, gitu. Nah ini nggak apa-apa, ini dirubah, paradigma ini dirubah, mindset kita dirubah. Bagaimana kita ini meyakinkan anak, menanyakan kesulitan-kesulitan anak, mencari solusi, akhirnya bisa mencarikan solusi bagi anak, gitu ya. Jadi ini memang sudah dilakukan oleh guru TK, ini luar biasa. Saya sendiri juga pernah jadi guru TK, gitu. Pernah jadi guru TK juga, jadi tahu bagaimana ini harus bersikap ke anak. Ini anak-anak kita ya posisi teman itu sebagai teman, sebagai pemantau begitu yang awalnya. Dan akhirnya kita bisa memposisikan diri menjadi seorang guru yang mempunyai kontrol, seorang manajer. Ada lagi yang dari Bu Nurul? Sudah lagi monggo. Refleksi dari kemana? Bumi? Sudah cukup. Silakan. Ampun. Monggo tidak apa-apa. Bapak Isa ada yang ya. Silakan. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu semangatnya. Yang nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsi. Dari materi yang saya terima, saya lebih bisa mengontrol emosi saya dalam menghadapi siswa. Lebih-lebih dari siswa yang hiperaktif karena susah berbudi atau pada kita pelajaran dia ngomong sendiri dan lain sebagainya. Dari sini nanti mau saya mencari latar belakang anak ini kenapa bisa seperti ini dan
bisa pemberlakuan kepada anak-anak yang memang ini butuh perhatian kita. Jadi ini memang segitiga restitusi atau langkah restitusi ini adalah penting dalam menstabilkan kondisi emosional anak. Di mana anak yang satu dengan yang lain jelas berbeda, tidak bisa sama, tidak bisa disamakan. Ini pemberlakuan kita dalam usaha melayani atau berpihak pada murid yang merupakan salah satu platform kita belajar dan kita adalah harus peran dan nilai guru kita adalah berpihak kepada murid. Nah ini dalam usaha nyata dalam keberpihakan kita kepada murid dan untuk bisa melayani murid ini dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Terima kasih atas refleksinya, Bu Kepala Sekolah mungkin mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu narasumber yang telah memberikan waktu pada saya. Saya mengenal himbauan dari telah mendapat. Terima kasih Bu Guru TK Pertiwi Desa Asligade yang bersorabo dan bergabung di sini. Semoga menjadi amal yang berkah dan manfaat untuk panjenengan. Dan apa yang saya sampaikan kita sampaikan bersama, kita bagikan bersama pada siang hari ini akan membawa perubahan dan dampak positif untuk kemajuan di SD negeri kita yang tercinta ini. Amin Allahumma amin. Ya, terima kasih. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Komaria dan seperti yang telah memberikan materi seminar tentang diskriminasi budaya positif. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara hari ini berkata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.